Selamat sore, perkenalkan saya Hotber Parisanata Gaul, mahasiswa dari PSPMD 2018 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Media Pembelajaran Matematika. Untuk soal pertama, perintahnya carilah volume kerucut di mana diketahui tingginya 12 cm dan jari-jarinya lingkarannya adalah 7 cm menggunakan aplikasi Calibre. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi Calibre-nya. Cabri maksud saya. Kemudian saya akan coba share screen. Ini adalah tampilan awal dari jendela Cabri-nya. Nah, pertama itu kita hilangkan dulu vektor-vektornya. Kita mau bikin tingginya itu 12, ini kemungkinan nggak cukup, maka kita perbesar dulu tingginya. Klik dulu, oke. Kemudian kita tarik ke bawah untuk mendapatkan tinggi 12 nanti. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membuat garis atau lem dengan perintah lem. Nah, dari titik tengahnya yang udah kita buat throat, baru bikin ke sini misalkan ini. Nah, nanti kita bisa ganti-ganti. Kemudian untuk sumbu y-nya sendiri kita bisa pilih parsibiduskolar. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita akan membuat jarak, membuat segmen, maka perlu point. Kemudian kita perlu pilih segmen. Nah, kemudian kita pilih perintah segmen. Itu sejauh titik ini tadi. Oke. Begitu juga untuk sumbu y-nya kita bikin perlu segmen. Maka kita pakai point dulu. Setelah itu baru perintah segmen dijalankan. Segmen. Seperti itu kita jalankan sejauh. Nah, kemudian kita akan membuat sekarang jarak untuk buat jari-jarinya, jari-jari dan tinggi maksud saya. Kemudian kita butuh perintah distance untuk menentukan jaraknya. Dari tadi kita pilih itu lane ya. Nah, itu distance between lane. Misalnya itu nanti kita bisa ukur, nanti kita sesuaikan sama yang diketahui pada soal. Kemudian kita gunakan ini distance untuk tingginya. Nah, dia harus distance between itu baru kita jarak. Oke. Misalkan itu. Nah, sekarang kita mau bikin jaraknya tadi kan 12. Nah, maka dia this point baru geser ke atas. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan ini, jari-jarinya tadi kan di soal dikasih tahu itu jari-jarinya adalah 7, maka kita gerakkan sejauh 7 cm. Oke. Sekarang kita bikin circle-nya. Dari situ circle, baru arahkan dia ke titik tengah untuk sampai muncul tulisan circle around line. Nah, kemudian kita akan ikuti. Oke. Kemudian kita bisa drag dulu. Oke. Kita pilih cone dari sini untuk bikin kerucutnya. Nah, dia harus tulisannya cone base or circle, baru kita bisa bikin kerucutnya. Kita tarik sampai di tadi. Nah, itu. Oke, seperti itu. Nah, untuk mencari areanya sendiri, kita bisa gunakan perintah ini. Dari sini kita pilih volume untuk mencari volumenya maksud saya. Nah,
Demikianlah prosedur penggunaan dari KABRI untuk mencari volume kerucut ketika diketahui jari-jari sama tingginya, yaitu jari-jarinya 7, tingginya 12. Selanjutnya untuk soal UTS nomor 2, perintahnya buatlah sebuah pembuktian teorema Pythagoras menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Nah, langkah pertama yang kita buat untuk membuktikan Pythagoras, kita buat dulu sebuah segmen dari A ke B, segmen AB. Misalnya dari sini ke sini berjarak 6. Kemudian kita gunakan perintah circle, semicircle. A ke B. Nah, setelah itu kita bikin poin, kita letakkan di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan perintah polygon untuk menghubungkan titik A, titik B, titik C, titik A. Oke, seperti itu. Kemudian kita mau menghilangkan semua koordinat titiknya ini, maka pilih move up, baru reference, grafis, kemudian x-aksisnya kita hilangkan centangnya. Nah, y-aksis juga untuk menghilangkan sumbunya. Nah, ini untuk menghilangkan rules-nya, greens-nya. Oke, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah meng-hide objek ininya, lingkarannya. Klik. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ada huruf F. Nah, huruf F ini kita klik kanan, baru pilih show label. Sementara C ini kita rename dulu, kita ganti sebagai C. Oke, nah kita tarik ke sini. Langkah selanjutnya adalah pilih angle. Nah, kemudian klik ke segitiga, maka ada itu. Kemudian kita rapikan, ini tarik huruf A-nya yang di sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita pilih parallel line, kita bikin 2 parallel line-nya. Parallel line itu dari sini, kita klik di sini, kemudian klik di sini. Nah, kemudian bisa juga kita bikin parallel line, klik di sini, kemudian tarik. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita buat sekarang lingkaran dari sini dan ini menuju titik ini. Oke, seperti itu. Tidak usah. Oke. Langkah selanjutnya coba kita kecilkan dulu. Oke, seperti itu. Kemudian kita membuat paralel. Nah, kita membuat paralel. Oke, dari sini kita tarik ke sini. Oke, di titik D. Kemudian kita buat poin di titik E di sini. Seperti itu ya. Setelah kita bikin poin ke situ, kemudian kita bentuk poligon. Dalam poligon tadi, perintah poligon. Nah, dari titik B ke C ke D ke E ke A. Oke, seperti itu. Kemudian kita rename semua ini JDI satunya itu semua kita hilangkan gitu maksud saya. Show label, show label, show label,
Soluble. Oke, seperti itu. Maaf, ini belum saya hilangkan. Soluble. Kemudian kita akan hide ini garis-garis itu sama lingkarannya. Kita hide, kita klik ini, oke, kemudian ini, kemudian lingkarannya, dan kita pilih oke. Nah, dia tinggal itu. Bentuknya sekarang sudah seperti itu. Kemudian kita pilih paralel dari A ke C nantinya. Tapi kita show dulu di sini ada titik A tadi kan. Kita show dulu soluble. Maaf. Nah, titik A seperti itu maksud saya. Kemudian kita akan buat paralel di A, di C juga. Dari sini kemudian paralel ke titik A. Oke, seperti itu. Kemudian kita bentuk lagi dia lingkaran dari A ke C. Nah, seperti itu. Sorry. Oke, seperti itu maksud saya. Kemudian kita akan gunakan lagi yang namanya paralel dari sini, tarik ke sini. Oke, kemudian kita sebagai titik E, dan poin di sini sebagai titik G. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan show lagi, kita hilangkan garis-garis yang ada, kita bikinnya sebagai berkas. Kita show, kita klik ini, kemudian ini, kemudian ini, dan ini. Baru klik move. Selanjutnya kita akan membuat segmen dari titik A, titik B, titik F, G, dan G, seperti itu. Nah, kita hilangkan dulu yang ini selain B-nya ya. Kita soluble lagi seperti tadi. Soluble. Oke, soluble. Oke. Nah, dia berbentuk seperti ini sekarang. Langkah selanjutnya karena dia udah bentuknya seperti itu, sekarang kita buat lagi parallel line di titik A-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita vertical line lagi. Nah, klik ini.
salah maksud saya. Klik ini, kita tarik ke sini. Oke, seperti itu di titik N ya. Kemudian kita akan buat lingkaran dari titik pusat A itu menuju B-nya. Oke. A menuju B. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan paralel line juga. Tapi kita arahkan ke titik C. Ini. Nah, kita tarik ke sini. Oke. Maaf itu salah. Kita harus akannya tepat di titik itu. Nah, klik di sini. Kemudian tarik. Oke. Nah, biar berpotongnya tepat. Kemudian kita gunakan poin di sini. Nah, sebagai garis L, kemudian kita bentuk poligon ABLH. A, B, L, A, oke. Nah, kita hilangin yang itu A2, AL, BL, L1-nya. Pakai move dulu biar kita ulangin itu H1-nya, H2-nya. Aduh, salah saya. Soluble. Oke, kemudian B2-nya soluble. Kemudian A2-nya soluble. Oke, seperti itu. Maka sekarang kita hilangkan ininya. Grafik tadi kita hilangkan. Caranya ya sama seperti tadi, kita hide gitu. So hide, klik ini, garis ini mau kita hilangin, kemudian garis ini sama lingkaran. Nah, kemudian kita klik temu. Nah, ini lupa untuk kita hide juga, itu kita hide juga, hide grafik bawahnya. Oke. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan membuat titik tengah dari setiap bangun tersebut pakai perintah midpoint center. Klik bangun ini. Kemudian kita hilangkan dulu nih swing name, label. Kemudian klik bangun ini, kita hilangkan juga. Ini juga kita hilangkan label. Nah, kemudian kita bikin teks sekarang. Kita akan masukkan teks. Klik center point-nya tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan di sini, kita centang dulu latex karena kita mau buat A pangkat 2 sama A pangkat 2 pakai fungsi latexnya seperti itu. A pangkat 2. Oke. Kemudian tadi kita lupa menghilangkan ini. Seperti itu. Label. Oke. Nah, kemudian ini teks berikutnya itu adalah ini. Kita mau bikin B kuadrat di sini. Nah, B kuadrat
kuadrat. Oke. Kemudian di sini sebagai C kuadrat. Seperti itu. Oke. Kemudian kita add teks lagi sembarang di luarnya untuk membuat C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Misalkan saja di sini C kuadrat, teksnya harus kita checklist. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Baru kita oke kan? Nah, oke, seperti itu. Kita tarik ke sini. Oke. Langkah selanjutnya itu kita bikin lagi teks lagi pakai teks tadi, perintah teks untuk membuat A sama dengan perintah lateksnya gitu. Di sini A sama dengan, nah untuk menggunakan perintah lateksnya kita dari objek kemudian pilih A. Nah, oke. Seperti itu. Begitu juga untuk B, kita klik sembarang. B sama dengan, jangan lupa kita checklist lateksnya, kemudian ambil B. Oke. Nah, di program B. Begitu juga untuk yang sama kita bisa ngitung C-nya. C sama dengan C. Jangan lupa lateks, objek, C. Oke. Ini bisa kita geser. Oke. Kemudian kita bisa cari A kuadratnya juga. Di sini aja kita buat A kuadrat. A kuadrat itu objeknya Q1 gitu. Oke. Nah. Salah. Lupa bikin sama dengannya. A kuadrat sama dengan Q1 30,42. Oke, diperoleh. Kemudian B kuadratnya juga bisa kita cari. B kuadrat sama dengan Q2. Oke. Kemudian C kuadratnya rumusnya hampir sama. C kuadrat sama dengan Q3. Oke. Sekarang kita lanjut pembuktian C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita klik aja di sini. C kuadrat tadi berapa? C kuadrat sama dengan di sini tadi kan Q1. C kuadrat kan tadi Q2. Q3 maksud saya sama dengan Q1 kan. A kuadrat tadi Q1 ditambah dengan Q2-nya. Jadi kalau teman-teman tambahkan 36, hasilnya akan sama bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yaitu sama-sama 36. Ruas kiri 36, ruas kanan juga 36. Maka terbukti bahwa dengan GeoGebra kita bisa membuktikan teorema Pitagoras yang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat.
sampel dari terbentuknya. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 3. Perintahnya, carilah luas permukaan daun pada gambar daun berikut. Gambar daun terlampir menggunakan aplikasi Autograph. Catatan bahwa gambar daun yang disediakan tidak boleh lebih diperbesar atau diperkecil sesuai ukuran yang ada. Silakan melakukan rotasi pada daun jika dibutuhkan. Maka kita buka aplikasi Autograph-nya. Maka kita share screen aplikasi Autograph. Nah, kita buat dulu jendela kerja barunya itu di New 3D Graphics Page. Langkah selanjutnya kita memasukkan gambar ke daun ke sini. Kita klik kanan, baru pilih Insert Smudge. Nah, kemudian kita pilih gambar yang mau kita masukkan. Gambarnya udah disediakan di sini. Ini gambar daunnya. Tadi disoalkan katakan nggak boleh diperbesar ataupun diperkecil. Nah, langkahnya untuk membuat ini rotasinya gampang, maka kita tarik dulu ke bawah. Dia bisa dirotasi dari sini. Soalkan diperbolehkan untuk merotasi. Oke, seperti itu. Setelah kita selesai merotasi, langkah selanjutnya adalah memastikan membuat sebuah kurva yang menyerupai kurva dari atas terbuka ke atas yang menyerupai untuk daun tersebut. Maka klik kanan dulu di sini untuk memasukkan kurvanya, pilih enter adjacent. Nah, misalnya nih y-nya itu sama dengan 0,1 x kurang 5. Ini kan simetris ya, ini pangkat 2 dikurang 3,8. Oke. Nah, dia kan hampir menyerupai dari kurva daun tersebut. Kemudian kita bikin lagi kurva terbuka ke bawah. Nah, yaitu dengan membuat sekarang min, karena dia kan mau ke bawah, maka ini sama dengan min 0,1 kali 1 kurang 5 pangkat 2 ditambah 1,4. Oke, seperti itu. Nah, sini kita tarik dulu. Oke. Di sini ada istilahnya batas toleransi pengukuran. Bagaimana batas toleransi pengukuran itu? Nah, di sini ada kosong, kemudian di sini ada berlebih. Nah, ini yang dimaksud dengan batas toleransi pengukuran. Kelebihannya itu menutupi yang kekurangan di sini itu. Langkah selanjutnya adalah membuat titik potong di antara dua buah kurva tersebut. Pilih dari sini, poin, baru pilih insert mode. Nah, letakkan di titik potong ini seperti itu. Kemudian di sini juga titik potongnya. Oke, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengklik dulu titik potong yang ini, titik potong pertama, kemudian grafik bawah ke atasnya, itu kemudian grafik terbuka ke bawahnya, kemudian klik kanan di titik potong kedua. Ini klik kanan, lalu pilih grid, baru pilih area. Nah, kemudian pilih di sini nggak perlu pemilihan, langsung aja oke. Maka diperoleh bahwa luas dari daun tersebut adalah 35,35. Nah, ini klik saja. Itu muncul. Luasnya adalah 35,35 di atas. Demikianlah penjelasan saya mengenai cara mengerjakan soal ujian untuk ujian tengah semester mata kuliah praktikum media pembelajaran digital untuk file nomor 1 sampai nomor 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.